Halo, ketemu lagi sahabat LKP Yelsa Official dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya, bersama Iwan Permana ya. Tentunya di kesempatan kali ini di bulan puasa, bulan Ramadan ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan beberapa hari lagi akan menuju hari Lebaran. Nah, untuk itu kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila kurang dari pelayanan dan sebagainya. Nah, dalam kali ini saya akan membahas beberapa yang memang banyak pertanyaan yang masuk ya ke kami, yaitu tentang seputar dunia kursus pelatihan. Nah, kemarin itu ada yang mau bikin LKP ya dari Kota Medan. Namun beliau masih agak bingung ya untuk memilih apa saja sih yang harus dimasukkan terhadap rumpun pendidikan yang akan masuk yang diajarkan. Nah, saya memberikan tips ya seputar pengalaman saya. Tentu ini akan menjadi bakal satu buah awal untuk maju ini sebagai produk atau brand Anda ya. Yang pertama adalah lihat dulu passion Anda ya. Ketika Anda memilih rumpun pendidikan yang akan diajarkan, passion Anda itu apa? Seperti saya, passionnya adalah terapi, ya udah berarti terapi. Passionnya saya ada komputer, ya saya masuk ke komputer. Nah, selain di situ ada passion ya, ada passion kita. Misalkan passionnya apa nih? Passionnya misalkan satu contoh komputer nih, passionnya komputer. Mulai dari teknologinya, pemrogramannya, terus Microsoftnya, pembuatan softwarenya, perangkat lunaknya, itu bisa dimasukkan semua dalam nama. Satu contohnya ya, teknologi komputer itu sudah masuk ya, pemrograman, pembuatan software. Nah, namun di situ tuh nanti ada sub ya, ada sub itu maksudnya nanti dari komputer ini, rumpun ini akan masuk ke subnya apa, misalkan administrasi perkantoran, terus desain grafis, nah dan masih banyak lagi ya dalam satu item ini. Nah, yang didaftarkan itu adalah rumpun ininya ya, rumpunnya yang bisa mencakup sub-sub ke bawah, ke bawah. Nah, seperti saya misalkan terapi kesehatan itu kan mencakup menyeluruh ke bawah, seperti ada bekam, ada hipnoterapinya, misalkan ada akupunturnya. Nah, dibuatlah rumpun itu ya. Nah, kemudian itu salah satunya ya. Yang kedua adalah teman-teman yang baru melihat join di sini, tolong di subscribe ya. Soalnya sudah banyak yang melihat video, banyak yang komentar, tetapi subscribe-nya masih sedikit. Jadi tolong di subscribe supaya channel edukasi ini bisa menaik terus ya. Nah, selanjutnya ya nomor 2. Jadi nomor 2 ini teman-teman bisa lihat di daerah teman-teman, di kabupaten teman-teman atau wilayah kabupaten yang agak terdekat. Yang prioritas adalah kabupaten teman-teman. Bisa dilihat itu ada industrinya apa, pabriknya apa. Nah, misalkan di situ tuh kalau Subang ini garmen yang paling banyak ya, garmen. Otomatis kebanyakan LKP, lembaga kursus dan pelatihan yang ada di sini, pelatihannya kebanyakan adalah
menjahit ya, tata busana. Nah, tapi ada juga memang ada hantaran, ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, tetapi nah yang kebanyakan adalah garment. Nah, itu akan berhubungannya dengan apa? Berhubungannya ketika nanti keluar ada yang ngambil kelas reguler, ada yang ngambil kelas privat, ada yang workshop, ada juga yang bantuan dari PKK, ada juga yang dari PKW. Nah, itu bisa ditampung dan disalurkan tenaga kerjanya ke pabrik-pabrik tersebut. Nah, itu akan jauh lebih bagus dan ini menjadi satu buah terobosan supaya meringankan beban-beban orang ketika untuk menyambung hidup. Ketika sudah belajar, dia mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Itu juga bisa meningkatkan derajat kreativitas, derajat manusia agar unggul ya. Nah, itu ya. Jadi cukupnya itu apa di situ? Misalkan di sini tuh ramainya pabrik-pabrik yang seputar pabrikasi misalkan. Nah, berarti ada juga yang memang subnya misalkan konstruksi ya. Misalkan di situ ada pelajaran kelas, ada pelajaran alat berat, ada pelajaran nyetir mobil, ada forklift misalkan ya. Nah, berarti kan nanti kalau udah bisa forklift di sini ya langsung bisa dimasukkan ke pabrik-pabrik yang memang sudah ada forkliftnya di situ kan. Kalau misalkan sudah punya bisa alat berat, misalkan seperti membawa alat berat seperti apa ya, beko mungkin atau bulldozer mungkin. Nah, kalau sudah bisa, berarti bisa melamar ke perusahaan-perusahaan yang memang ada di situ yang menyediakannya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ada nih juga yang bertanya ke saya, apa sih keuntungannya ya? Jelas keuntungannya ya. Dalam kursus ini, dalam keuntungannya adalah satu adalah bisa menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu dari pihak LKP melalui instruktur kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, konteksnya dalam di sini janganlah terlalu memandang ke materi ya. Karena di bidang pendidikan ini kita harus ada sosialnya. Memang ada juga yang bayarnya gitu kan. Nah, jadi ada yang kita sediakan yaitu adalah kelas gratis, ada juga kelas yang memang berbayar. Supaya apa? Supaya compare ya, supaya ada nilai-nilai sosialnya. Nah, selain dari kehidupan yang bisa menopang dari LKP ini, dari kelas-kelasnya ada juga yang dinamakan kelas ya. Kelasnya apa itu? Tentu kelas ini kan ada kelas online ya, kursus online, ada juga secara langsung tatap muka yaitu daring, ada luring, ada blended. Jadi ada yang tatap muka, ada yang online. Nah, so teman-teman bisa melakukannya. Nah, apabila teman-teman masih bingung, Pak, bagaimana saya ingin membuat kursus online? Nah, ada caranya. Nah, mungkin bisa dibisik-bisik ya, atau bisa di chat-chat ke saya. Cara bagaimana kursus online, tapi saya bisa membocorkan sedikit yang mau berafiliasi dengan saya. Intinya gini, teman-teman ini tidak ngemodal lagi, tidak membuat modal lagi, tidak membuat kayak kursus online pada umum. Jadi teman-teman tinggal membuat video. Nah, teman-teman video-videonya, ikos-ikosnya ya akan dimasukkan ke LMS saya ya. Jadi di LMS saya itu sudah ada webnya, sudah ada LMS-nya, sudah ada questionnya, tanya jawabnya sampai keluar sertifikat. Nah, terus teman-teman
tidak perlu repot-repot untuk membayar kayak uang uang tahunan, sewa hosting, sewa domain ya, terus membeli WA otomatis, email otomatis, dan masih banyak lagi yang varian-varian yang bisa mendukung untuk berjalannya kursus online ini. Nah, jadi teman-teman tinggal membuat video sebagus-bagusnya dan langsung di-upload ya, bisa di YouTube namun di privat, barulah dimasukkan ke LMS saya. Jadi di LMS saya itu aman. Nah, teman-teman bisa dicek di app ITC web ID ya, di situ ada dan ada salah satu kelas yang memang free, bisa dicek di kategori, apalagi ini support di app handphone ya. Jadi ini tuh berbasis web app ya. Jadi tidak di-download di Play Store, tapi ketika dibuka itu responsif bersama handphone. Nah, jadi bisa menyimpan di situ. Untuk hitung-hitungannya teman-teman bisa langsung ke saya, karena saya juga misalkan gini, salah satu contoh ya, misalkan kelasnya itu misalkan 350 teman-teman menjual. Nah, ada profit sharingnya yang masuk ke LMS saya. Nah, jadi saya yang akan mengurus, saya yang akan memaintain setiap orang loh, setiap orang. Jadi setiap orang itu ada yang memang harus di-maintain, misalkan sampai keluar sertifikatnya. Kalau ada keluhan, Kak, seperti apa ini, seperti ini, itu akan dijawab oleh admin kami. Nah, sampai keluar sertifikatnya ya. Nah, jadi teman-teman misalkan dari 350.000 satu contoh, dalam satu kelas ini ada yang 150.000, itu tuh nanti ada sistemnya kupon ini, misalkan ada diskon berapa, terus ada bagiannya, tentu akan lebih besar Anda ya daripada pemegang dari LMS yang ada di website saya tentunya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman akan membuat sendiri, ya itu silahkan ya. Berapa sih misalkan untuk lisensinya? Ini pasti bisa menghabiskan ya teman-teman sampai ke angka 8 ya, 8 juta ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin, ada juga yang harga sampai 8 sampai 10 juta. Ada gak yang lebih murah? Ada yang lebih murah juga, cuman bakal lebih ribet. Saya udah mencoba beberapa kali LMS yang memang tanda kutip bagus pro. Ini yang saya pakai lumayan lah gitu ya, udah bagus, karena saya sudah pakai merek-merek yang memang tren ya di Indonesia. Cuman kadang-kadang bersifatnya kayak seperti plugin ya. Plugin itu sering update, sering error, dan itu harus diperpanjang terus-terusan setiap tahun. Jadi perpanjangannya aja kalau saya kalkulasi per tahun itu bisa nyampe 3 juta perpanjangannya aja, mulai dari hosting, domain, plugin, WA otomatis ya. Itu perpanjangannya, belum sama yang lain-lain, itu perpanjangannya. Misalkan satu hosting misalkan ya sama domain itu sudah 700, itu yang biasa ya. Terus pluginnya aja, itu plugin itu ada yang 600, ada yang 1 juta ya, ada yang 500 itu per tahun. Belum WA otomatis ya, WA otomatis, terus WA blast, email marketing, itu beda-beda, ada yang 500 tahun, ada yang 200.000. Nah, itu pokoknya disediakan antara dari 2 juta sampai 3 juta ya untuk perpanjangannya aja. Apalagi kalau misalnya udah banyak itu harus menggunakan PPS. PPS itu akan jauh lebih mahal. Itu hitungan per bulan. Per bulannya ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, itu akan lebih mahal. Nah, ketika bergabung di LMS ini, jadi teman-teman bisa menjual kelas di mana saja, kapan saja, pesertanya bisa membuka. Yang penting bagus banget cara membuatnya. Jadi buatlah tutorial yang sebagus-bagusnya dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah itu keuntungannya ya, itu untuk profitnya. Yang lainnya ada juga dari
kelas reguler, kelas privat, kelas online ya. Kelas online itu kan ada yang mulai Zoom, ada yang e-course, tapi kalau e-course itu kan cuma satu kali bikin, selanjutnya bisa diakses seterusnya. Selanjutnya ada juga dari bantuan PKK, PKW, dan itu ada syarat-syarat tertentu. Terus ada bantuan-bantuan yang lain ya. Itu informasinya memang banyak sekali. Seperti sekarang itu kalau misalnya di kabupaten itu kan ada dana-dana yang memang untuk kursus ya, untuk hal-hal yang lain lah. Nah, jadi teman-teman jangan ragu, jangan bimbang, langsung saja action ketika membuat LKP. Segera ya, jangan ditunda-tunda lagi, karena semakin ditunda akan tahun-tahun ini udah jadi, ini orang tuh sudah mau kemana gitu, ini masih rancangan. Nah, itu saja yang saya paparkan dari sekarang. Poinnya yang tadi adalah apa ya, mesti diingat. Nah, yang diingat adalah tadi itu membuat pemilihan rumpun pendidikannya apa, kemudian harus nanti mencakup subnya ke bawah ya. Terus dilihat juga di kabupaten kota tersebut apa fungsinya, apa yang diminati masyarakat tersebut. Buatlah di rumpun military fashion dan kebutuhan di wilayahnya. Untuk trainer mungkin teman-teman bisa menyediakan atau memanggil yang bisa bekerja sama. Dan tentunya teman-teman ketika mau membuat LKP ini, teman-teman harus punya badan hukum ya. Salah satu contohnya adalah yayasan. Teman-teman harus punya yayasan dahulu gitu ya, dan yayasannya harus bisa berjalan dulu, harus ada umurnya gitu ya. Nah, karena kalau yayasan baru bikin sekarang, dibuat sekarang, lalu diajukan LKP sekarang, biasanya itu prosesnya ya ditolak gitu kan. Harus ada proses dulu ya, harus ada proses dulu, harus berjalan dahulu gitu kan, bahwa si yayasan ini membuat kursus gitu lah. Nah, di situ ya teman-teman wajib dipahami. Banyak juga yang menanyakan, Kak, kalau misalkan CP bisa nggak? Dulu bisa, kalau sekarang silakan itu ditanyakan ke dinas masing-masing karena kebijakan masing-masing gitu kan. Nah, kalau dulu tuh bisa, perkumpulan juga dulu bisa. Jadi teman-teman bisa ditanyakan ke masing-masing ya. Tapi yang saya rekomendasikan yaitu yayasan, dan kebetulan saya ada perkumpulan, ada yayasan, juga ada CP. Jadi alhamdulillah bisa lengkap untuk kebutuhan menjawab pembuatan LKP ya. Nah, untuk itu bila video ini bermanfaat, like pokoknya ya, subscribe ya tentunya. Nah, salam kursus kita. Semoga bisa berjaya, merdeka belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.